Sehingga harapan dan saran kita kepada wali kota yang baru, bagaimana masyarakat atau warga masyarakat Kota Solo ini tetap terlindungi dari bahaya COVID. Tetapi di sisi lain, agar tidak semakin menambah penderitaan masyarakat, maka kehidupan sosial ekonomi masyarakat juga harus dibangkitkan. Ya. Karena saat ini kan terjadi degradasi di berbagai sektor kehidupan akibat COVID itu. Nah, tugas wali kota yang baru ini bagaimana kemudian roda perekonomian juga tetap bisa bangkit dan masyarakat juga tetap bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kesehariannya, dapat melakukan aktivitas-aktivitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Kus Raharjo, Mas Kus Raharjo, Ketua Partai Golkar Kota Surakarta. Apa kabar Pak Gus? Baik, Wilujeng. Ada Pak Bandung juga? Iya. Ya. Ini ketua harian. Pak Gus, pertama saya ingin mengucapkan selamat terpilih kembali menjadi Ketua Partai Golkar Kota Surakarta. Ya, ini memang mungkin termasuk apa ya fenomena yang unik. Ya. Mungkin se-Indonesia hanya terjadi di sini. Ketua partai istirahat, kemudian terpilih kembali. Gimana ceritanya Pak Gus? Iya, jadi begini Mas Bambang, itu kira-kira pada tahun 19 bulan Mei, itu tokoh-tokoh Solo itu berkali-kali ke rumah saya. Menceritakan situasi kondisi, kalau kita bicara negara-negara, tapi kita tentunya masalah lokal Surakarta. Jadi menurut dia, setelah kepengurusan saya, Golkar Solo itu mengalami penurunan, yang terakhir malah kursinya berkurang. Nah, oleh karena itu mereka mencari jalan keluar bagaimana sebaiknya. Kemudian saya sebenarnya mempunyai satu strategi berbeda. Tapi nggak saya sebutkan. Tapi kemudian pada bulan Juli itu saya diminta mengadakan pertemuan di rumah saya. Pertemuan semua tokoh-tokoh saya undang, senang sekali. Kemudian yang kedua saya diminta, bulan keduanya saya diminta untuk pertemuan mengundang diberi satu, datang sekali lagi. Yang ketiga kemudian saya mengundang, alasan saya seakan-akan ulang tahun saya, tapi mengundang tokoh-tokoh. Nah, kesimpulannya teman-teman semuanya, ternyata bagus bahwa semua kader itu tetap mempunyai komitmen yang tinggi untuk membesarkan Golkar, dan ternyata sama dengan keinginan Pak Gus. Nah, oleh karena itu, kemudian mereka meminta kepada saya untuk kembali memimpin. Baik, saya sudah 77 tahun umur saya. Tapi saya mau, tapi dengan syarat. Saya lapor dulu ke DPP, yaitu kepada Pak Akbar Tanjung. Kenapa Akbar Tanjung? Pak Akbar Tanjung ini sekarang masih Dewan Pertimbangan. Yang kedua, beliau wis wong Solo. Sejak 80-an sudah ke Solo, Dawat Putri Solo, sampai sekarang mulai dikatakan beliau ini sampai-sampai oleh eyangnya Bu Rina itu menempati rumahnya di Baluarte Keraton Surakarta. Pak Akbar senang sekali ikut merenovasi.
Jadi lebih dekat dengan budaya-budaya Solo itu. Nah, oleh karena itu saya lapor Pak Akbar, baik Mas Gus, kalau memang PKPK itu menghendaki Pak Gus itu untuk Mas Gus untuk memimpin kembali, Mas Gus bersedia kalau itu pemerintah, dan saya akan manggil dulu PKPK. Satu saat 5 PK saya dengan Pak Akbar dan mereka sepakat untuk mendukung saya. Itu secara individual, Mas Bambang. Kemudian saya mengadakan pertemuan dengan semua pihak. Yang penting bukan saya yang jadi, tapi apakah setelah saya nanti yang namanya tim organisasi ini itu mampu nggak bekerja sama saya, mau nggak bekerja sama saya, mampu nggak mengemban tugas yang berat ini. Setelah mereka barang setuju, saya ada 2 opsi. Opsi pertama, opsi kedua. Kemudian berjalanlah opsi kedua. Saya ketua, sekretaris seorang, dan akhirnya tidak cocok di pertengah jalan. Akhirnya kita mengambil sikap, saya harus membuat opsi yang pertama. Yang sekarang lah ini yang terjadi, kemudian kita memenangkan Musda Golkar pada tanggal 7 Oktober. Kemudian disitulah ada namanya tim 4. Kalau saya bilang 4 pilar, karena kita mengemban tugas yang berat untuk Kota Surakarta. Yang tahu sendiri Mas, Solo itu dhisik dulunya itu kekuatan komunis dan nasionalis. Islam sedikit di Laweyan, di Kauman. Jadi artinya apa? Di sini itu tidak gampang. Tidak gampang memimpin Solo. Buktinya lagi, dulu di Solo ini kalau kita bicara tentang politik mengambil istilahnya PDI. Dulu di sini kandang keraton, Mas. 200 tahun. 1745 sampai 1945. 1946 bubar. Kenapa? Satu tidak rukun. Pengeran-pengeran. Padahal Solo nggone wong pinter, nggone wong sugih. Dr. Rajiman Widodiningrat siapa? Profesor Supomo siapa? Dan banyak lagi. Tetapi tidak rukun. Kemudian terjadilah itu masuklah komunis di Surakarta. Kemudian siapa yang membakar kepatihan itu? Bukan orang lain, nggak berani. Ya Sentono sendiri yang sakit hati. Udah dipejuang, alasannya daripada nanti untuk Belanda dibakar. Contohnya itu. Jadi Solo itu sebenarnya yang satu kuncinya tidak ada satu pelupakan. Pak Gus. Jadi yang kedua saya juga ingin mengucapkan selamat calon wali kota dan wakil wali kota yang sejak awal didukung Partai Golkar akhirnya terpilih mutlak, ya. Mungkin bisa diceritakan ini Pak Gus mengenai dukungan Partai Golkar pada Mas Gibran dan Pak Teguh Santoso ya kalau nggak salah namanya. Pak Gus silakan Pak. Bukan. Jadi begini Mas, pada tanggal 22 Januari tahun 2020, saya itu didatangi ponakan saya. Ponakan saya itu tim suksesnya dia, relawannya. Bilang kepada saya, Pak D, apa saya boleh memakai dalam syariat? Gue sopo, gue Gibran, no Pak D wantun, loh kenapa wedi? Amargo satu, saya belum ketua Pak, saya masih ketua Dewan Penasehat. Satu, Gibran itu putranya sahabat saya. Sahabat saya itu sekarang jadi presiden, namanya Joko Widodo. Joko Widodo saya kenal lama. Beliau ini adalah orang yang sangat menghargai orang. Saya cerita Mas Bambang ya. Pada waktu tahun 19, apa 18 saya lupa ya. Jadi menjelang presiden yang kedua, saya diundang ke Jakarta dalam satu acara. Saya masuk dalam ruangan itu langsung saya dilarang oleh petugas. Bapak jangan di sini aja. Tapi saya masuk aja karena mau salaman dengan orang sana. Saya masuk, beliau Pak Jokowi langsung berdiri mendekat saya, ngerangkul saya. Saya Mas Bambang Susatyo waktu itu ketua DPR. Iya ikut ngerangkul saya. Jadi orang bingung, iwang ngendi kayak gini. Itu artinya apa? Bapak Jokowi senajan sudah jadi presiden dia tetap berhormat.
Itu intinya. Ya. Maka putranya mau maju, ya saya dukung. Karena apa? Saya melihat bahwa otomatis pasti Mas Gibran itu akan bisa didukung sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Solo ini yang saya. Ya. Ya Pak Kus. Kemudian ke depan apa yang diharapkan Partai Golkar khususnya dan umumnya masyarakat Solo terhadap wali kota dan wakil wali kota yang baru ini, Pak Kus? Ya, yang pertama tentunya saya menghendaki meneruskan apa yang telah baik. Jangan babat-babatan kayak dulu. Ya, ya. Itu satu. Yang kedua tentunya kami melihat supaya beliau ini mempertahankan kinerja yang baik dan menempatkan kepala dinas-dinas itu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Bukan karena senang dan tidak senang. Biasanya begitu. Itu sangat tidak menguntungkan buat Kota Surakarta, Mas. Karena biar tahu sendiri, Kota Surakarta kita iki sepele. Tapi di sini adalah dua kekuatan. Yaitu kelompok Mangkunegaran dan kelompok Pasundan. Itu tidak boleh dianggap enteng. Walaupun mereka itu tidak mempunyai kekuatan secara politis, tapi batiniah dan budaya mereka masih memiliki, Mas. Jadi inilah kita harus hati-hati sekali supaya agar Kota Solo tetap kondusif. Walaupun sekarang tidak kondusif, terus kondusif di sini. Ya. Pak Kus tadi menyarankan supaya apa yang sudah baik diteruskan. Nah ini Pak Wali Kota yang lama ini kan sudah memerintah 2 periode, berarti 10 tahun. Jadi menurut Pak Kus, apa saja yang sudah menjadi prestasi yang perlu diteruskan, Pak Kus? Ya, tentunya mengenai kondusivitas, kerukunan, dan keamanan. Ini keamanan di sini kan sementara ini sampai saat ini sangat kondusif. Tidak ada satu istilahnya urusan, konflik horizontal, tidak ada. Ya. Dan memang itu juga kebetulan partai-partai yang lain juga bisa memahami soal itu. Ya mungkin karena faktor PDIP adalah faktor pemegang mayoritas 30 kursi, mungkin itulah salah satu faktor menyebabkan kondisivitas wilayah ini. Terus menurut Pak Kus, paling tidak sekitar 5 tahun yang akan datang, apa masalah Kota Solo yang paling perlu mendapat perhatian? Ya kalau menurut saya, karena Kota Surakarta ini adalah kalau dulu kalau di Jogja namanya Daerah Istimewa Surakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Solo itu semacam itu, tapi secara politis tidak. Tapi secara budaya tetap masih memegang penting fungsinya itu sebagai pelestari budaya. Contoh saja semacam kegiatan-kegiatan di keraton dan Mangkunegaran. Itu tidak bisa ditinggalkan. Karena masyarakat Solo masih menghendaki itu dalam batiniahnya. Ya, baik Pak Kus. Mungkin Pak Bandung ada yang ingin ditambahkan kira-kira apa persoalan-persoalan penting yang harus ditangani pemimpin baru Surakarta ini, Pak Bandung? Iya, siapa Bang? Terutama saat ini kan kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Ya. Sehingga harapan dan saran kita kepada wali kota yang baru, bagaimana masyarakat atau warga masyarakat Kota Solo ini tetap terlindungi dari bahaya COVID. Tetapi di sisi lain, agar tidak semakin menambah penderitaan masyarakat, maka kehidupan sosial ekonomi masyarakat juga harus dibangkitkan. Ya. Karena saat ini kan terjadi degradasi di berbagai sektor kehidupan akibat COVID itu. Nah, tugas wali kota yang baru ini bagaimana kemudian roda perekonomian juga tetap bisa bangkit dan masyarakat juga tetap bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kesehariannya, dapat melakukan aktivitas-aktivitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Termasuk yang di sektor pendidikan juga seperti itu. Saat ini juga susah, orang tua juga bingung, murid juga bingung, guru juga repot kan gitu. Ini kan juga
perlu ada kebijakan-kebijakan baru yang bisa menjadi lebih baik. Demikianlah Bang tambahan saya. Ya, Pak Bandung, sedikit lagi. Dengan yang jadi wali kota ini adalah putra Pak Presiden, kira-kira apakah akan lebih banyak fasilitas untuk Kota Solo dari pemerintah pusat? Itu yang kita harapkan, Pak Bambang. Ya. Jadi kalau kemarin Pak Rudi saja perhatian pemerintah pusat, yang kebetulan Pak Rudi katanya hanya temannya saja perhatian seperti itu, apalagi ini putranya. Sepanjang bantuan pemerintah pusat itu untuk kepentingan warga masyarakat Kota Solo, itu satu hal yang sangat positif dan sangat kita harapkan. Demikian Pak Bambang. Oke, baik, terima kasih. Kembali ke Pak Kus Raharjo. Pak Kus, mungkin masih ada tambahan-tambahan yang masih diharapkan dari wali kota yang akan segera dilantik ini? Ya, saya rasa beliau sudah cukup mumpuni karena saya sudah kenal tadi saya katakan tadi dari awal. Kemudian saya diminta untuk mendampingi beliau dalam berkampanye. Kemudian secara pribadi beliau meminta saya juga turun ke lapangan, dan pada waktu beliau mengadakan dialog dengan masyarakat, saya rasa dia sudah cukup. Lalu kembali ke masalah Golkar, Pak Kus, sekarang berapa kursi di DPRD, Pak Kus? Sekarang 3, Mas. Ya. 3 kursi. Nah, kemudian insya Allah, Mas, kemarin berkali-kali saya mengadakan pertemuan-pertemuan dan mereka sepakat bahwa Golkar itu harus paling tidak 2 kali lipat kursinya, dan itu memungkinkan karena apa? Situasi pasti akan berubah kayak berputaran. Ya, beda dulu kan, saya matur tadi, Keraton pernah berkuasa, Tunis pernah berkuasa, Golkar pernah berkuasa. PD yang berkuasa, rakyatnya sama, yang beda pemimpinnya. Jadi artinya rakyat ini bisa kita rebut kembali, asalkan sesuai dengan harapan mereka. Ya. Sekarang dengan 3 kursi itu punya wakil ketua apa enggak, Pak Gus? Ya, alhamdulillah kita punya wakil ketua, Mas. Iya. Alhamdulillah ya. Ya. Baik, Pak Kus Raharjo dan Pak Bandung, terima kasih sekali. Ya, mudah-mudahan wali kotanya nanti akan bekerja dengan baik. Amin. Nah, juga makin maju. Amin. Selamat berjuang, sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.